What can I do for you? Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah pertemuan kecil dapat berubah menjadi bencana besar. Dimulai ketika seorang guru muda dan cantik bertemu dengan seorang siswa SMA yang dikenal bermasalah. Apa yang awalnya tampak seperti perhatian tulus dan bimbingan sederhana perlahan berubah menjadi hubungan yang melampaui batas profesional. Didorong oleh rahasia kelam, manipulasi, dan obsesi yang tak terkendali, keduanya terjebak dalam lingkaran keputusan berbahaya yang tak pernah mereka duga. Ingin tahu seperti apa kisah mereka? Tonton terus video ini sampai selesai. Film dimulai dengan diperkenalkan Lila, seorang guru berusia 38 tahun, yang berada di momen penting dalam hidupnya yang baru saja bercerai. Dia sedang mencari awal yang baru untuk menemukan tujuan hidupnya. Saat dia naik kereta dan menatap dunia yang berlalu, di luar pikirannya tampak jauh dan kesepian. Sementara itu kita diperkenalkan dengan Smith, seorang pemuda yang duduk di kamarnya yang remang-remang, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan pikirannya yang berat. Kemudian kita melihat Lila tiba di sekolah barunya dan disambut hangat oleh kepala sekolah yang memperkenalkannya kepada staf di sana. Dia segera diberi jadwalnya dan diberitahu tentang kelas yang akan dia ajar yang kebetulan termasuk kelas Smith. Well, we're very happy to have you. I mean, your previous school just... Great, Lila, nice to meet you. Hari pertama Lila di kelas tidak ada kejadian penting dan berjalan biasa-biasa saja. Di sisi lain Smith terus menyendiri menatap mejanya dan tidak berpartisipasi dalam pelajaran. Lila yang masih menyesuaikan diri dengan peran barunya tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang perilakunya. Kemudian kita diperkenalkan ke dunia Smith yang merupakan salah satu yang dipenuhi dengan ketegangan. Di rumah, orang tuanya terlalu protektif karena mereka masih dihantui oleh kesalahan kakak laki-lakinya yang berada di penjara karena penyelundupan narkoba. Mereka takut Smith mungkin mengikuti jalan yang sama dan dalam keputusasaan, mereka terus memindahkannya dari satu sekolah ke sekolah lain berharap untuk perubahan. Namun Smith merasa terjebak, sebagian besar disalahpahami dan lelah dengan kekhawatiran mereka yang terus-menerus. Suatu hari, Smith menyelinap keluar rumah dan bertemu dengan teman-temannya seperti yang kita lihat, bahwa dia sudah terlibat dalam kegiatan yang sama yang ditakuti keluarganya. Smith mulai menjalankan tugas kecil dalam perdagangan narkoba, tetapi dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk mendukung pendidikan adik perempuannya karena orang tuanya tidak mampu memberinya masa depan yang layak dia dapatkan. Kembali di sekolah, Lila berfokus pada tanggung jawabnya, kurang memperhatikan Smith yang terus menyalahkan kehidupannya. Saat itu setelah kelas, Lila didekati oleh Andrew, pelatih salsa di sekolah. Dia memperkenalkan dirinya kepada Lila dan menyambutnya dengan hangat. Sementara Smith dan teman-temannya bergosip tentang guru baru mereka, bahwa dia merasa guru mereka sekarang tampak berbeda dari guru-guru sebelumnya. Malam itu Lila menelepon ibunya karena dia merasa kesepian dan perlu berbicara dan mendengar suara ibunya. Sementara itu Smith pulang terlambat dan mendapati ibunya dengan cemas menunggu di dekat pintu. Ibunya memohon padanya untuk memutuskan hubungan dengan teman-temannya yang menyusahkan karena dia khawatir akan keselamatannya. Namun Smith merasa ibunya terlalu khawatir dan melampiaskan amarahnya padanya sebelum pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Can't you make friends at your new school? Can you just relax? I've already lost one son. I'm not Michael. I wasn't even doing anything wrong. Keesokan harinya Smith dengan ragu mendekati Lila setelah kelas dan meminta bantuan dengan esainya. Mata Lila berbinar terkejut dengan permintaannya namun sekaligus senang. Dia setuju untuk membantu dan bertanya tentang topik tersebut. Smith ragu-ragu dan kemudian bergumam bahwa itu masalah pribadi. Merasakan ketidaknyamanannya, Lila mencoba meredakan ketegangan dan menawarkan bantuannya jika dia membutuhkannya. Smith hanya mengangguk dan pergi. Saat Lila melihatnya berjalan pergi, dia mempertimbangkan untuk mengikutinya. Khawatir dia mungkin kesal tetapi dia ditarik ke samping oleh Shannon, rekan gurunya yang memperingatkannya untuk tidak membuang waktu pada siswa seperti Smith, menyebutnya tujuan yang sia-sia. Tidak terpengaruh oleh sarannya Lila mengatakan kepadanya bahwa setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan. Keesokan harinya Lila meninjau berkas siswanya dengan harapan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Smith. Dia menemukan bahwa Smith telah dikeluarkan dari beberapa sekolah karena berkelahi, dan ini hanya memperdalam rasa ingin tahunya tentang anak laki-laki itu. Sehingga dia memutuskan untuk mengadakan sesi puisi di kelas dan mendorong para siswa untuk mengekspresikan diri mereka. Ketika giliran Smith, kata-katanya memikat seisi ruangan,
Puisinya mentah, menyentuh dan sangat pribadi. Ini membangkitkan emosi dalam diri Lila yang tidak sepenuhnya dia pahami. Setelah kelas, Lila menghentikan Smith dan mengatakan kepadanya bahwa puisinya indah. Lila mendorongnya untuk lebih sering berbagi perasaannya, karena itu mungkin bisa membantunya bergaul lebih baik. Oh, Jason. I was just looking over your file. I think you're more capable than you're giving yourself credit for. You set the standard. Now I expect you to live up to it. Malam itu Lila kembali ke rumah dan mendapati surat cerai telah menunggunya. Mantan suaminya telah menandatangani sebagai bagian dari surat-surat itu. Lila merenung sejenak dan mengingat rasa sakit yang telah dialaminya. Beberapa hari kemudian, Andrew mengundangnya untuk makan malam. Meskipun Lila sedikit ragu-ragu, dia akhirnya setuju dan mereka akhirnya pergi makan malam. Ketika mereka sedang berbincang, Lila mendengar sebuah lagu yang dia sukai dan mengundang Andrew untuk berdansa. Mereka menari dan tertawa, dan untuk sesaat Lila membiarkan dirinya bersantai. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Smith melihat mereka dari kejauhan dan tatapannya tertuju pada gurunya. Keesokan harinya Lila memperhatikan Smith menyelinap keluar sekolah, dan dia kembali setelah kelas selesai. Lila bertanya kemana dia pergi. Smith menjawab bahwa dia minum terlalu banyak malam sebelumnya dan bahwa dia sedang mabuk. Dia sebenarnya menggoda Lila yang segera menangkap lelucon itu saat dia menyuruhnya untuk merahasiakan informasi di antara mereka. Lila setuju dan mereka melanjutkan pelajaran secara privat untuk hari itu. I saw you last night at the bar. Alright, show me what you got. Hangover? I think we're done here. Oh, no, relax. I'm just... Okay, women in history. Malam itu Lila menerima pengunjung tak terduga di pintunya. Ternyata Smith yang berdiri di pintunya dengan wajah memar. Khawatir, Lila menariknya ke dalam dan merawat lukanya. Ketika dia bertanya tentang apa yang terjadi, Smith tetap diam. Dia lalu berdiri dan akan pergi, tetapi Lila menghentikannya dengan memberitahu dia bahwa sudah larut malam, jadi dia memutuskan untuk mengantarnya. Saat dia mengemudi, Lila bertanya kepada Smith tentang keluarganya, tetapi Smith menangkis pertanyaannya karena dia tampak enggan menjawabnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, hujan mulai turun sehingga Smith memberitahu Lila untuk menghentikan mobil dan dia melangkah ke hujan deras, berbalik padanya dengan senyum nakal dan bertanya apakah dia akan mengajarinya cara menari seperti yang dia lakukan di bar. Lila ragu-ragu tetapi akhirnya mengikutinya keluar dari mobil. Saat mereka berdua basah kuyup dalam hujan, Smith bergerak lebih dekat padanya, namun Lila menarik diri. Dia kemudian bersikeras untuk segera membawanya pulang sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Keesokan harinya Lila menghindari memberi Smith banyak perhatian. Smith juga memperhatikan tetapi memutuskan untuk tidak berkomentar. Di rumah ibunya melihat nilai-nilainya yang meningkat dan sangat senang dengan perubahan yang dia lihat pada putranya. Dia akhirnya mendekati Smith dan mengatakan kepadanya betapa bangganya dia dengan peningkatannya, tetapi Smith mengecilkannya. Dia memberitahu ibunya bahwa itu semua berkat guru barunya. Jadi ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada guru itu lain kali saat dia ke sekolah. Malam itu Lila masih berusaha untuk mengendalikan hidupnya. Dia pergi berkencan lagi dengan Andrew. Andrew cukup menawan, tetapi pertanyaannya yang tak ada habisnya dan cerita-cerita yang mementingkan diri sendiri segera melelahkan telinga Lila. Beberapa saat kemudian, Lila izin dan pergi ke kamar kecil untuk memiliki waktu dirinya sejenak. Tanpa dia sadari, Smith juga ada di sana memperhatikan gerakannya. Ketika Lila melangkah keluar dari kamar kecil, Smith tiba-tiba muncul, matanya dipenuhi dengan kerinduan dan tekadnya mendekati gurunya. Sebelum Lila bisa mengatakan apapun, Smith menciumnya. Stop. Lila terkejut dan terperangkap dalam momen itu, jadi dia menciumnya kembali, membiarkan emosinya mengambil alih. Tetapi kenyataan segera menghantamnya. Dia dengan cepat menarik diri saat dia tiba-tiba merasa bersalah dan takut. Lila mengatakan kepada Smith bahwa itu salah, dan tanpa sepatah kata pun dia kembali ke tempat duduknya. Sekarang dia benar-benar gelisah. Lila minta izin sekali lagi, tetapi kali ini dia pulang. Merasa ditinggalkan, Andrew sekarang duduk sendirian sampai Shannon memperhatikannya dan mendekatinya. Dia telah merasakan perasaan Andrew yang tumbuh untuk Lila, tetapi Shannon merindukannya untuk dirinya sendiri. Dia mulai menanamkan keraguan dalam benaknya saat dia memberitahu Andrew
bahwa dia selalu melihat Smith bersama Lila. Sementara itu, Smith tidak dapat menahan keresahan dalam pikirannya. Dia pergi ke rumah Lila dan mengetuk pintu berulang kali, memanggil Lila untuk membiarkannya masuk. Dengan enggan Lila membuka pintu, dia bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sana, dan Smith mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menemuinya. Smith kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menyukainya sampai mencintainya. Lila yang masih bingung tentang serangkaian kejadian itu mencoba untuk tetap tenang. Dia kemudian memberitahu Smith bahwa dia harus menjauh darinya. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa apapun ini tidak baik untuk mereka berdua. Namun Smith terus memohon padanya, tetapi Lila bersikeras menjelaskan bahwa dekat dengannya hanya akan membuatnya mendapat masalah. Meskipun itu tekadnya, emosi di antara mereka tidak dapat disangkal. Akhirnya mereka menyerah pada perasaan mereka, dan mereka menghabiskan malam bersama. Pada pagi hari, Lila merasa bersalah lagi. Dia meminta Smith untuk berjanji dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di antara mereka. Smith dengan enggan setuju. Matanya menggelitik saat dia berjanji. Di sekolah, Lila duduk di kelasnya sambil berpikir dan juga mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya atas apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba Shannon mendekatinya dengan berita bahwa dia dan Andrew sekarang berkencan. Lila memberi selamat padanya meskipun hatinya berat dengan masalah lain. Sementara itu, Smith yang sangat membutuhkan uang meminta bantuan dari teman-teman penyelundupnya. Kembali di sekolah, Andrew mencoba memperbaiki hubungannya dengan Lila, tetapi Smith segera tiba dan Lila meminta diri untuk pergi bersamanya untuk pelajaran privatnya, dan ini membuat Andrew terbakar cemburu. Kemudian di kelas, Smith mengejutkan Lila dengan hadiah rantai emas halus yang dia beli dengan uang pinjaman. Lila tersentuh oleh hadiah itu, tetapi hatinya tenggelam ketika Smith melamarnya. Dia tidak menjawab dan hanya tersenyum untuk menghindari memperburuk keadaan. Ketika Smith mencondongkan tubuh untuk menciumnya, dia menghentikannya, mengingatkannya bahwa mereka harus menjaga keadaan tetap normal di sekolah, terlepas dari batasan yang dia coba tetapkan. Hubungan mereka tumbuh di luar sekolah. Mereka terus menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tertawa, makan, dan berbicara tentang masa depan. Suatu hari mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan keluar kota. Selama perjalanan, Smith terbuka tentang keluarganya, berbagi rasa sakit dan perjuangan yang belum pernah dia suarakan sebelumnya. Namun, ketika Lila bertanya apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan uang, Smith menghindari pertanyaan itu tetapi malah mengakui cintanya sekali lagi. Hey. I'll send these to you. That night, the bloodied nose. What happened? That's why I'm asking. You want to know about me, I want to know about you too. Look, it's Lila. Look, no one's gonna find out. I can promise you that. Setelah kembali ke rumah, teman-teman penyelundup Smith menghadapinya tentang uang yang dia hutang, sehingga mereka memberinya alamat untuk dia mengirimkan barang. Namun, Smith yang mencoba meninggalkan cara hidup ini, tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakan tidak kepada mereka, dan dia terpaksa menyetujui persyaratan mereka. Suatu malam, Ibu Smith menemukan foto-foto putranya dan Lila di ponselnya. Tidak menyadari bahwa Lila adalah guru baru yang diceritakan Smith, ibunya sangat senang melihat putranya bahagia. Beberapa hari kemudian, saat pertemuan orang tua di sekolah, Lila menjamu orang tua lain dari murid-muridnya. Saat itu Ibu Smith melihatnya dan segera mengenalinya. Dia marah pada apa yang baru saja dia temukan dan menghadapi Lila. Dia langsung memberitahu Lila bahwa dia seharusnya menjadi guru dan bukan seseorang yang mendorong putranya untuk membuang-buang waktunya. Lila yang awalnya bingung segera mencoba menjelaskan, tetapi Ibu Smith memotongnya. Dia memperingatkan Lila untuk menjauh dari putranya atau berisiko terbongkar. Kemudian dia pergi dengan marah tepat saat kepala sekolah tiba. Do you tutor them all? What kind of sick methods are you using to have a better life? You better end this. I am warning you. Lila yang sekarang panik mencoba untuk menutupi saat dia memberitahu kepala sekolah bahwa Ibu Smith hanya terburu-buru. Di rumah, Ibu Smith menghadapi putranya dan menginstruksikan Smith bahwa itu harus dihentikan. Dia mengingatkannya bahwa Lila adalah gurunya, tetapi Smith berpendapat bahwa dia mencintainya dan bahwa dia siap melakukan apa saja untuknya. Ayahnya, yang awalnya mendukung menjadi ragu ketika istrinya terus berdebat dan Smith keluar dari rumah dengan marah. Sementara itu, Lila mencurahkan keadaannya sendiri ketika dia memberitahu ibunya tentang situasi tersebut.
Tanggapan ibunya kasar. Dia sangat marah saat dia memberitahu Lila bahwa dia hanya mengacaukan hidupnya lagi, dan bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatannya untuk awal yang baru. Saudara laki-laki Lila juga mengungkapkan kekecewaannya dan ini membuatnya merasa benar-benar sendirian malam itu. Smith mengunjungi rumah Lila lagi, memohon padanya untuk tidak menjauh darinya. Setelah pertengkaran sengit, Smith akhirnya pergi ketika dia menyadari bahwa pikiran Lila sudah bulat. Can't do this anymore. Why? Why didn't you tell me that your mother knows about us? Oh, she knows. Now it's just a matter of time. Talk about it! Malam itu Smith kembali meninggalkan catatan yang hanya mengatakan bahwa dia masih mencintainya. Menyerah, Lila membuka pintu dan menemukannya berdiri di luar dengan bunga. Dia mengizinkannya masuk rumah saat mereka berciuman dan menghabiskan malam bersama. Namun, di pagi hari Lila bersikeras bahwa mereka perlu berpikir rasional dan berhenti melihat karena mereka berisiko terekspos, dan dia bahkan bisa menghadapi hukuman penjara jika didakwa oleh pihak berwenang. Beberapa hari kemudian di sekolah, Andrew melihat Smith dan Lila berbicara dan langsung menjadi marah karena cemburu. Malamnya, Andrew memojokkan Lila di kantornya karena dia bekerja lembur. Tidak ada seorang pun di sana untuk membantunya dan Andrew memaksakan diri padanya. Oh, what are you doing? What are you doing? Stop it, Andrew. with a boy. Ketika Smith melihat wajahnya yang memar dan betapa terguncangnya dia, kemarahan Smith meledak terutama setelah mengetahui bahwa Andrew yang melakukan ini. Keesokan harinya, tidak dapat menahan diri, Smith menyerang Andrew di sekolah yang menyebabkan intervensi polisi. Akhirnya Smith ditangkap dan ini semakin menambah situasi yang menyedihkan, meninggalkan Lila yang hancur. Ketika Smith dibebaskan beberapa hari kemudian, Lila yang menunggunya di luar mencoba melihat bagaimana keadaannya. Tetapi ibunya mencegatnya dan membawa putranya pergi. Lila yang patah hati memutuskan untuk menghadapi Andrew. Dia mengatur pertemuan dan mengungkapkan bahwa dia memiliki rekaman penyerangannya dari CCTV sekolah. Dia menyuruhnya untuk membatalkan tuntutan terhadap Smith, atau dia akan mengungkapnya. Dia juga meminta Andrew untuk mengundurkan diri dari sekolah juga. Menyadari bahwa dia telah terpojok, Andrew terpaksa menuruti tuntutannya. You know the security cameras that monitor the schoolyard? Tell the police whatever you have to make sure he... What am I supposed to say? Whatever you have to. And you're gonna resign. Hari-hari berlalu tanpa Smith menghadiri kelas. Lila yang sekarang diliputi rasa bersalah memutuskan untuk meninggalkan kota. Saat dia berkemas, Smith muncul. Dia berasumsi bahwa mereka akan meninggalkan kota bersama, karena mereka telah membicarakannya di masa lalu. Tetapi ketika Lila memberitahunya bahwa dia akan pergi sendiri, Smith menangis terseduh-seduh saat dia memohon padanya untuk tidak pergi. Lila menjelaskan bahwa Smith memiliki masa depan yang cerah di depannya, dan bahwa dia tidak membutuhkan seseorang seperti dirinya di masa mudanya. Meskipun Smith terus memohon, pikiran Lila telah bulat. Pada akhirnya Smith pulang dengan patah hati. Ibunya menghiburnya saat dia mengatakan kepadanya bahwa patah hati memang harus terjadi untuk mampu bertahan dari patah hati lainnya. Itu semua mengajarkan agar dia bertahan hidup lebih lama lagi di masa depan. Kita kemudian kembali ke adegan awal film saat Lila membaca puisi Smith yang pertama kali memicu hubungan mereka. Dia menangis saat membaca kata-kata itu, merasakan beban cerita mereka yang belum selesai saat dia naik kereta. Kini Smith bersiap untuk kembali ke kebiasaan lamanya yang mulai dia pelajari untuk dihindari dengan bantuan Lila, dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.